Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riyafaldi Nastain dari kelas 2A Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Sri Mawarni MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Aljabar Linier. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran mengenai penyelesaian sistem persamaan menggunakan aturan Cramer. Sebelumnya, apa itu persamaan linier? Persamaan linier merupakan salah satu persamaan dari ilmu aljabar, di mana persamaan ini sukunya mengandung konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan linier memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, variabel adalah persamaan linier selalu melibatkan satu atau lebih variabel. Variabel adalah simbol atau huruf yang memiliki nilai yang dapat merubah. Biasanya, variabel ini dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, atau Z. Kedua, koefisien. Koefisien adalah persamaan linier mengandung koefisien yang merupakan angka atau bilangan yang mengalihkan variabel. Koefisien ini bisa positif, negatif, atau nol. Persamaan linier biasanya ditulis dalam bentuk umum AX tambah B sama dengan 0, di mana A adalah koefisien dari variabel X, B adalah konstanta, X adalah variabel. Selanjutnya, apa itu sistem persamaan linier? Sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang memiliki beberapa variabel. Setiap persamaan dalam sistem ini berupa persamaan linier, yaitu persamaan yang variabel-variabelnya memiliki pangkat 1. Sistem ini biasanya digunakan untuk mencari nilai variabel-variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan dalam sistem. Lanjut, aturan Cramer itu seperti apa? Ada beberapa cara untuk mencari solusi atau penyelesaian dari suatu sistem persamaan linier. Salah satu cara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dikenal dengan aturan Cramer. Diambil dari nama penemunya, yakni Gabriel Cramer. Aturan Cramer biasanya digunakan untuk penyelesaian sistem persamaan linier yang memiliki jumlah persamaan yang sama dengan jumlah variabel. Metode ini melibatkan pembuatan determinan-determinan dari matriks, koefisien, dan menentukan nilai variabel dengan membagi determinan dari matriks variabel tersebut dengan determinan matriks koefisien. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah sistem persamaan sebagai berikut. X dikurang 3Y tambah 2Z sama dengan 4. 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 16. 4X dikurang 3Y dikurang Z sama dengan 19. Jika kita menggunakan aturan Cramer, maka bentuk SPL ini memiliki representasi matriks seperti ini. 1, min 3, 2, 3, min 1, 4, min 3, min 1. Kemudian variabelnya kita pisahkan. X, Y, Z. Kemudian hasilnya 4, 16, 19. Kemudian kita mencari determinan A terlebih dahulu. Matriks di atas ini kita pindahkan di sini. Kemudian kalau kita mencari determinan matriks ordo 3x3, maka tulis ulang kolom 1 dan 2. Kemudian kita kali silang. Ini kita pindah ke sini. 1 min 3, 2, 3, 4, min 3. Lanjut, kita cari determinan A dengan cara kita kali silang diagonal utamanya terlebih dahulu. 1 dikali 3 dikali min 1, hasilnya min 3.
min 3 dikali min 1 dikali 4 hasilnya 12. 2 dikali 2 dikali min 3 hasilnya min 12. Dikurang 4 dikali 3 dikali 2 hasilnya 24. Lanjut, min 3 dikali min 1 dikali 1 hasilnya 3. Min 1 dikali 2 dikali min 3 hasilnya 6. Min 3 ditambah 12 dikurang 12 hasilnya min 3. Dikurang 24 tambah 3 tambah 6 hasilnya 33. Min 3 dikurang 33 hasilnya sama dengan min 36. Langkah berikutnya, kita menentukan determinan matriks koefisien X dengan cara mengganti kolom pertama dengan nilai konstanta. Ini adalah nilai konstantanya yang akan kita rubah pada kolom pertama. dx 4 dx sama dengan 4 16 19 min 3 min 3 2 min 1 min 1. Dua kolom ini kita pindah ke ruas kanan. 4 min 3 16 3 19 min 3. Kemudian kali silang diagonal utama dan diagonal sekunder. 4 dikali 3 dikali min 1 min 3 dikali min 1 dikali 19. 2 dikali 16 dikali min 3. Lalu dikurang 19 dikali 3 dikali 2 min 3 dikali 1 dikali 4 min 1 dikali 16 dikali min 3. Kita peroleh angka di bawah ini. Min 12 ditambah 57 dikurang 96 dikurang 114 dikurang 12 ditambah 48 hasilnya sama dengan min 129. Lalu kita menentukan determinan matriks koefisien Y dengan mengubah kolom kedua dengan nilai konstanta. dy sama dengan 1 2 4 4 16 19 2 min 1 min 1. Pindah ruas matriks ke kanan. 1 4 2 16 4 19. Kemudian kita kali silang diagonal utama dan diagonal sekunder. dy sama dengan 1 dikali 16 dikali min 1. 4 dikali min 1 dikali 4. 2 dikali 2 dikali 19 dikurang 4 kali 16 kali 2. 19 dikali min 1 dikali 1. Min 1 dikali 2 dikali 4
DY sama dengan min 16 dikurang 16 ditambah 76 dikurang 128 ditambah 19 ditambah 8 sama dengan minus 57. Selanjutnya kita cari determinan Z-nya dengan cara kita ganti kolom ketiga dengan nilai konstantanya. DZ sama dengan 1, 2, 4 min 3, 3 min 3. Kolom ketiga kita ubah dengan nilai konstantanya, yaitu 4, 16, 19. Dua kolom ini kita pindah ke ruas kanan. 1 negatif 3, 2, 3, 4 min 3. Kemudian kita kali silang diagonal utama dan diagonal sekunder. 1 dikali 3 dikali 19, kemudian min 3 dikali 16 dikali 4, 4 dikali 2 dikali min 3, lalu dikurang 4 dikali 3 dikali 4, min 3 dikali 16 dikali 1, 19 dikali 2 dikali min 3. DZ sama dengan 57 kurang 192 dikurang 24 dikurang 48 ditambah 48 ditambah 114 sama dengan min 45. Terakhir, hitung masing-masing variabel. X sama dengan dx per dA sama dengan min 129 per min 36 sama dengan 3,58. Lalu Y sama dengan DY per DA sama dengan min 57 per min 36 sama dengan 1,58. Lanjut, Z sama dengan DZ per DA sama dengan min 45 per min 36 sama dengan 1,25. Maka dapat kita peroleh himpunan penyelesaiannya. X, Y, dan Z, yaitu X adalah 3,58, Y yaitu 1,58 dan Z 1,25. Lalu himpunannya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.